Oke, sekarang tanggal 25 Januari jam 4 gue update market dulu ya, sama update yang kemarin gimana. Langsung aja ke USDT dominance di sini. Pertama-tama pasti buka USDT dominance dulu karena penting buat pergerakan market kripto pada umumnya ya. Terus yang pertama kita lihat di sini masih sama plannya seperti kemarin. Closing daily-nya doji bullish. Dan kalau misalnya dilihat dari structure-nya, ini retest area demand ya dari after dia break area double bottomnya, ada potensi ke area 6.400 sampai 6.500 itu masih berjalan ya gitu. Lalu nextnya di 4 jamnya, di 4 jamnya ini kemarin sempat bilang break symmetrical triangle, langsung dia pumping ya hari ini dengan target kelanjutan kenaikan tuh sampai 6.300 sampai 6.400 di H4-nya gitu. Untuk sekarang altcoin pada ketekan semua, pada drop semua kalau lihat dari watchlist ini, yang artinya USDT itu mendominasi. Dan ketika USDT ini turun gitu, itu goods for alts. Tapi untuk sekarang karena potensi ke 6.300 sampai 6.400, ada potensi bakal penurunan bakal segera terjadi ya tuh. Lanjut ke Bitcoin dominance-nya. Nah, di Bitcoin dominance-nya di daily time frame-nya sudah break area trendline-nya. Ada potensi dia visit area 59 sampai 60 gitu. Ini validasi level untuk Bitcoin dominance daily ini ketika kita berpindah bias tuh di area 5953 ya. Tapi tunggu candle closing ya untuk konfirmasi gitu. Lalu di 4 jamnya. Nah, di 4 jamnya ini sebenarnya yang kemarin gue bilang tuh ada rising wedge pattern ya. Sekarang lagi drop kan, penurunan ke bawah. Ada potensi ketika ini tidak berhasil closing di bawah area trendline ini maka dan rejected, maka ini bisa akan melanjutkan kenaikannya sampai ke sini dan menjadi base lagi ya. Mesti di sini-sini aja pergerakannya. Tapi kalau misalnya ini breakdown, dia bisa ke area 5960 sampai 5953 lah ya untuk area demandnya di situ. Walaupun Bitcoinnya dominasinya turun, tapi USDT dominasinya naik, ini yang artinya berbahaya ya. Belum ada konfirmasi yang satu arah gitu untuk altcoin gitu. Kalau di sini mungkin karena Bitcoin dominasinya turun, jadi tertahan. Penurunannya altcoin tuh nggak separah itulah ya. Beda cerita kalau misalnya ini Bitcoin dominance naik, USDT dominance naik, ya udah gitu. Itu benar-benar altnya hancur lebur lah ya. Next lanjut ke total tree-nya. Gimana total tree-nya di sini? Di week di di daily-nya ini kan sempat gue bilang kemarin tuh dia tuh retest area trendline-nya ada potensi ke area 812 803 gitu. Dan sekarang lagi ongoing ya karena dilihat dari closing daily-nya doji bearish gitu. Dan kalau dilihat dari volumenya ini banyak selling pressure ya, masih terjadi gitu. Jadi targetnya 812 803 ini masih possible lah ya. Untuk invalidasi level di total 3 daily ini agak jauh ya di area ini 912, atau nunggu dia buat structure baru lagi ya untuk melihat invalidasi levelnya di mana. Lalu di 4 jamnya kita lihat kan closingnya jam 3 tadi baru closingnya. Kalau lihat sini, wah ini sangat-sangat bearish ya untuk closing 4 jamnya. Lalu secara structure-nya di sini dia break triangle-nya, ada potensi ke 82549 gitu. Lalu next targetnya 813 dan 800 gitu untuk di 4 jamnya. Invalidasi level di 853 untuk bias berpindah tren, cuman sekarang menurut gue 82549 ini bakal terus berlanjut ya sampai area ini. Nah, di area ini ntar kita lihat gimana pergerakan harganya lagi gitu. Ntar diupdate lagi gitu. Untuk Bitcoin, nah Bitcoin dam ya. Yang kayak kita kemarin bilang ada potensi retest area supply-nya lalu drop sampai 87.200 sampai 86.600 gitu. Kenapa di area ini? Yang pertama ada golden ratio 2618 dan digabung dengan area support-supportnya gitu ya, area rejectingnya di area sini. Jadi belum interesting untuk to buy ya Bitcoin ini.
Lalu kalau misalnya kita lihat weekly-nya kan sempat dibahas juga, ini ada rising wedge pattern yang dimana potensi DAM ini bisa sampai 71.000 itu max pain ya. Gitu. Tapi kita lihat dulu update 80.000 jika rising wedge ini bekerja sampai 78.100 untuk melihat pergerakannya. Gitu. Lalu di 4 jamnya kita nextnya lagi sama aja, break symmetrical triangle ke bawah. Lalu area terdekat untuk dia berhenti turun sebentar itu di area 87.500 sampai 86.796 gitu di area ini ya. Karena di sini ada yang pertama ada di golden ratio 2618 daily-nya dan ada di support daily-nya juga. Lalu di 4 jam juga di sini ada area multiple rejection atau demand-nya ya. Gitu. Jadi masih ada terjadi penurunan, masih akan berlanjut gitu. Lalu untuk plan-nya kita lihat, nah di sini near USDT short di area 1,5, sekarang take profit 1 udah kecapai, TAU TP1 juga, terus PP bentar lagi TP1 dengan target terakhir tuh di 0,004640 ya. Jadi untuk sekarang walaupun ada altcoin yang bagus ya, karena indeksnya jelek ya, jadi ya pada turun dulu gitu. Lalu gue mau bahas tentang ini ya, satu play menarik itu LPT ya. LPT ini secara daily dia ada volume, area volume di sini, buying pressure-nya udah in play, lalu limit long itu masuk di 3122 ya, area golden ratio-nya dengan stop loss-nya invalidation-nya di 2785 2704 gitu. Untuk secara volume 24 jamnya ini banyak yang berdagangan ya gitu. Lalu kalau misalnya dilihat dari matrix-matrixnya di sini live peer. Nah, di sini kita lihat financial statement-nya di sini hijau semua ya, dari revenue, terus price-nya, fully diluted market cap-nya, token trading volume-nya gitu. Jadi ini semuanya increase bagus, jadi ada potensi dia bakal ini ya, play yang menarik gitu untuk koin ini. Lalu dilihat secara metriknya juga di sini kita lihat secara 7 hari terakhir ini token trading volume-nya itu naik secara signifikan ya, yang artinya banyak transaksi di sini, banyak duit yang masuk di sini ya, gitu. Lalu untuk kita lihat juga di active address daily-nya gitu. Naik, weekly-nya juga naik ya secara signifikan gitu. Dari 394 sampai 1000 yang artinya banyak yang beli atau derivatif lah di koin ini gitu, yang artinya ada volume yang bisa kita manfaatkan untuk mengikuti arah tren gitu, untuk bisa entry di area ini ya, di koin ini gitu. Lalu untuk fee, nah di sini fee-nya kalau dilihat dari 7 hari terakhir ini signifikan stagnan untuk ini ya, naik gitu. Yang artinya kalau jika fee naik ini berarti tokennya itu dipakai gitu. Ada orang yang pakai token ini untuk sebuah protokol gitu. Jadi bagus gitu. Jadi berjalan semuanya gitu, transaksinya, terus volumenya, liquidity-nya ada gitu. Jadi liquidity-nya udah masuk ke token ini. Secara financial statement juga udah bagus gitu. Di Januari walaupun di Desember dia sempat hancur parah gitu. Sekarang recovery. Jadi potensi play yang menarik buat LPT ini beli di harga $3 gitu, dengan stop loss di harga 2 dan take profit 1 di 3,9 dan take profit 2 nya di 4,8 gitu. Lalu update Aster yang kemarin, nah Aster short kemarin udah running profit di sekitar 4%-an gitu. Target masih panjang di 0,5 0,52. Lalu Zen masih floating loss di area sini. Dia invalidasi level di area 84 gitu dengan SL di 8,1. Invalidasi level itu berarti ada potensi perpindahan arah tren yang menandakan buruk gitu. Jadi itu play yang menarik itu LPT di sini. Dan sekian, terima kasih ya untuk sore ini. Thank you.